وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. TV-nya nggak bisa dilihat, fokusin aja. Jadi Bapak Ibu sekalian mohon mengamati layar dengan seksama, memperhatikan penjelasan saya secara seksama. Bapak Ibu, pendidikan ini kompleks. Sekilas tadi ada penjelasan-penjelasan seputar kegiatan pendidikan aja, mungkin Bapak Ibu pening. Apalagi yang jalani. Makanya di sini Bapak Ibu kita kumpulkan supaya ada saling support ya. Ada simbiosis. Ada 3-in-1 kerjasama yang bagus. Apa yang dimaksud 3-in-1 nanti kita jelaskan. Secara negara, pendidikan itu merupakan kegiatan negara yang paling strategis menyita anggaran. Amanah Undang-Undang Dasar aja itu memberikan 20% dari RAPBN itu untuk pendidikan. Tapi sayangnya di sini antara cita-cita negara, bangsa dengan kenyataan itu ada ketimpangan. Coba Bapak Ibu kalau sempat-sempat browsing, ya selain menu makanan, ya Bu ya, Bu, pura-pura nggak dengar karena takut kesindir. Urutan menurut PISA pendidikan kita nomor berapa? Per 23 kemarin penilaian kita urutan 66 dari 81. Pada tahun 2020 itu di bawah Palestina. Nggak tahu kemarin Palestina itu karena konflik sangat dahsyat. Jadi ternyata pendidikan Palestina itu masih lebih unggul dari Indonesia. Urutannya. Secara tingkatan Asia Tenggara aja nomor berapa? Coba yang bawa HP di browsing deh. Ya, ini workshop aja. Ya, coba lihat bener. Nomor berapa? Biar kita bicara realistis. Terus kemudian nanti potret arah IHBS ini kemana? Anak ini mau kita kemanakan? Karena ini nggak ada istilah anakku, anakmu. Bahkan anakku, anakmu, anak kita semua. Gimana Pak? Setuju nggak Pak? Anakku, anakmu, anak kita semua. Jadi gagal satu itu gagal semua. Apalagi menurut platform kurikulum merdeka. Ya, platform kurikulum merdeka itu gagal satu, gagal semua. Makanya sampai hari ini nggak merdeka-merdeka. Kurikulumnya tetap ya nggak merdeka. Nggak tahu salah kurikulumnya atau salah muridnya. Atau salah dua-duanya. Udah ketemu? Nomor berapa Bu? Ada yang nemuin? Nomor 12 dari 12. Subhanallah. Jangan-jangan setara dengan Timur Leste. Iya. Coba mengerikan. Padahal ratusan triliun, Pak. Saya ketika diskusi di mata kuliah kurikulum S3 itu kaget, Pak.
ternyata Kurtilas itu ditetapkan tanpa evaluasi. Makanya akhirnya dievaluasi lagi, muncul kurikulum 13 revisi. Baru berapa tahun? Jadi pelaksanaan di lapangannya belum tuntas, udah direvisi, coba bayangin. Dan ajaibnya Pak, saya dapat informasi itu dari Profesor Dr. Abudin. Ini guru besar di UIN. Untuk sosialisasi Kurtilas itu 6 triliun. Sia-sia. Coba. Karena perubahan tanpa evaluasi dan penelitian itu namanya perubahan yang tidak mendasar. Makanya di sini perbedaan antara perubahan dengan pengembangan. Kalau pengembangan itu didasarkan atas apa? Penelitian, evaluasi. Sehingga dikembangkan. Contoh Bapak punya perusahaan, mau dikembangkan. Kan pasti ada evaluasi toh. Bahkan ada survei-survei gitu. Taib. Makanya data di KPK, ini agak sedikit menukik. Koruptor itu didominasi oleh S2 sama S1. Sedikit sekali yang SMA. Apalagi SD. Dari sini kita bisa simpulkan makin tinggi tingkat akademiknya, makin nekat buat jahat. Berani. Kata kiai saya dulu, Ustadz itu gampang tobatnya. Karena tahu dosa, tahu cara tobat. Makanya kiai itu makin jahat. Sehingga betul kata Ali bin Abi Thalib, syarru wa syarru ahli dzalika zaman ulama'uhum. Manusia paling busuk di akhir zaman itu ulamanya. Oh Pak. Jadi bukan pengusahanya, bukan fulan, ulamanya. Alasannya apa kata Ali? Minhum takhrujul fitnah, dari mereka keluar fitnah. Wa ilaihim ta'ud, kembali ke mereka. Makanya ulama, kiai, ustadz itu gelar fitnah. Bukan gelar kebanggaan. Siapa yang bangga jadi ulama, jadi ustadz, jadi kiai, itu pasti nanti jadi ulama keblinger. Apa itu keblinger? Singkatan apa Pak? Loh, kok nggak ngerti Pak? Pulang aja deh Pak. Keblinger itu apa? Hah? Keblinger itu pinter-pinter bodohi orang. Keblinger, kepemimpinan yang pinter-pinter bodohi orang. Oke. Nah kita lebih menurunkan sekarang tujuan pendidikan itu ada tujuan nasional. Kemudian turun menjadi tujuan institusional. Artinya apa? Per institusi pendidikan itu nanti ada tujuan yang lebih rinci. Nah tujuan institusional kita, Bapak Ibu yakin sudah pernah baca profil IHBS. Saya nggak usah ulangi. Visi, misi, tujuan ada. Itu kalau baca. Ya, jangan-jangan judulnya aja nggak kebaca. Karena memang era teknologi ini bikin orang paling males baca. Satu halaman aja itu udah beliut-beliut. Apalagi satu kitab. Kenapa? Karena kita dibentuk oleh sosmed, senangnya itu membaca yang pendek-pendek. Singkat-singkat. Makanya ceramah singkat, pesan singkat. Terus apa? Apa lagi Pak? Cari uang singkat. Ya paling singkat judul. Nah itu. Makanya
Ini sementara hasil penelitian kenapa ekonomi stagnan, karena daya beli masyarakat rendah. Kenapa? Karena uangnya tersita judol. Itu satu harinya itu Pak, bisa 100 triliun. Satu hari. Coba bayangin. Kayak apa itu Pak? Pernah melihat uang itu Pak? Satu hari itu Pak. Coba bayangin. Kalau digunakan untuk menggerakkan pasar kayak apa? Oke. Memang ada ketimpangan. Coba bayangkan data terbuka ada di sosmed juga, ibu-ibu, bapak bisa buka. Yang terjebak ke dalam pinjol itu 42% adalah guru. Aneh lah. Padahal guru ini diharapkan orang yang paling canggih literasinya. Paling bagus di dalam daya bacanya, apalagi menganalisa sesuatu. Kok kena pinjol? Itu. Oke. Dari sinilah IHBS ingin ngajak Bapak Ibu bersama-sama menghilangkan ketimpangan pendidikan ini. Makanya judul yang kita pilih pendidikan antara keluarga dan sekolah. Dan pelan-pelan lebih menukik. Tidak sedikit kasus anak terjadi ketika liburan. Kenapa? Tuh, satu. Nggak usah melototin saya Pak, Bu ya. Nggak usah. Anak nggak sedang nyindir dan musuhan sama ibu-ibu. Tenang aja Bu ya. Dan maaf, tidak sedikit juga keluhan dari orang tua. Ustaz, kenapa ya anak saya itu sulit diajak ke masjid kalau liburan? Itu. Ini keluhan di sono ya. Pesantren Timur. Ya. Ya, agak ke timur sedikit dari Jakarta. Nanti Jakarta Timur, ya kan gitu. Itu. Bahkan ada orang tua yang tidak berdaya membangunkan anaknya. Kenapa? Karena dia tidak melatih membangunkan jiwanya, tapi hanya fisiknya. Orang tua nggak bisa motivasi. Padahal lagu kebangsaan kita, bangunlah, apa ya? Jiwanya apa badannya dulu? Kayaknya nggak lolos ini. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indo. Kan itu. Jiwa dulu. Ya bentak, gebuk. Itu. Kadang-kadang anak tidur, bangun loh. Kebuk aja loh. Anak kebangun nggak motivasi untuk sholat? Enggak. Mungkin bangun ketika itu. Kagak ada bapaknya, ngorok. Karena dibentak. Kadang bangun juga di tempat tidur nggak ada, di musola juga nggak ada. Ternyata adanya di kolong kursi. Oke. Nah, kita coba melek pendidikan sedikit. Saya ingin ngajak apa itu pendidikan. Ini Pak ya. Pendidikan merupakan upaya sadar. Jadi ini bukan upaya apa ya tanpa dan terencana. Sadar artinya itu penuh dengan keilmuan, penuh dengan perencanaan, penuh dengan dasar-dasar yang kokoh. Untuk mengubah manusia dari sesuatu kondisi kepada kondisi lain yang lebih baik. Makanya Bapak Ibu bisa protes, bahkan saya persilakan untuk jitak kepala sekolah. Ya nih, kepala sekolahnya ada nggak? Itu ya, tolong ya. Nah, kita buka-bukaan nanti, kalau wisuda boleh dijitak. Kalau nggak ada perubahan, berarti gagal. Iya, anak saya dulu masuk, kayak apa? Keluar kayak apa? Itu bisa ditimbang dong. Nah, itu perkara real kok. Harusnya masuk penjahat, keluar malaikat. Kan gitu. Jangan masuk malaikat, keluar parah. Makanya IHBS punya MPLS sama wisuda. Itu untuk ngukur Pak. Anak dulu ketika dinobatkan lewat MPLS Akbar dengan sekarang wisuda Akbar,
Ada nggak perubahan? Nah, perubahan yang lebih baik itu akhirnya dia itu menjadi hamba Allah, beribadah kepada Allah yang itu tujuan inti intrinsik daripada kehidupan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, upaya tersebut bisa terwujud secara efektif. Efektif itu apa, Pak? Nah, ini kadang-kadang diomongin bolak-balik tapi nggak bisa terpahami dengan baik. Efisien, udah saya gambarkan visualis saja. Efektif itu kayak model cahaya lampu. Efisien, wattnya kecil, tapi satu ruangan itu Masya Allah, kena semua. Dulu, zaman dulu, banyak lampu yang tidak efisien. Wattnya 25, tapi Masya Allah, ruangan 3x3 aja nggak kena. Sekarang, Masya Allah, semajid ini cukup satu lampu. Wattnya kecil efisien, efektif sinarnya. Melalui proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang mampu mengembangkan segenap potensi. Jadi anak itu nggak punya cuma satu potensi. Ada potensi jasmaniyahnya, rohaniyahnya, hatinya, akalnya. Ada potensi agamanya, dunianya. Itu Masya Allah. Secara optimal. Baik secara jasmani maupun rohani dengan target murid menjadi manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Ini tujuan inti pendidikan di Indonesia. Makanya Bapak kalau membaca profil pelajar Pancasila, ya, profil pelajar ya, bukan pemuda. Jangan sampai keliru, kalau profil pemuda beda. Profil pelajar Pancasila itu nomor 1 di antara yang 6 itu, apa? Menjadi murid beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Yang 5 apa? Jangan-jangan nggak tahu. Gimana Pak? Atau bikin kuis saja. Hadiahnya kepala sekolah, 500.000 ayo. Kan satu pertanyaan 100. Ya. Yang pertama beriman, berakhlak mulia. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia. 2 mandiri, 3 kreatif inovatif, 4 berpikir kritis, 5 gotong royong, 6 kebinekaan global. Itu profil. Nah, di situ potensinya. Dasar utama pendidikan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah RI adalah menggali potensi manusia Indonesia secara optimal sehingga terbentuk manusia yang berkualitas dan berintegritas. Gitu kan gitu. Kualitas kaitannya dengan apa? Ayo. Nilai. Integritas kaitannya dengan apa? Sikap. Makanya nilai sikap itu utama. Makanya di sini lihat lanjutnya nih. Otaknya orang yang berkualitas dan berintegritas. Memiliki kapabilitas cukup yang mencakup pengetahuan dan keterampilan serta profesionalitas. Nah, yang kedua memiliki karakter, moralitas, mentalitas, dan spiritualitas permanen agar ilmu, keterampilan, dan profesionalitas yang dimiliki berguna. Dan banyak orang pintar nggak berguna karena nggak punya akhlak. Yang ada karakter. Ada banyak keterampilan tapi menghancurkan. Oh, keterampilan bikin bom yang sekarang buat bunuh orang Palestina. Itu karena nggak pakai akhlak. Karena sains dan teknologi bangsa Eropa sekuler itu dibangun di atas apa? Bebas nilai. Sementara sains teknologi di dalam Islam itu bebas dinilai. Nah, beda nggak? Bebas nilai sama bebas beda dito, tapi signifikan itu. Nah itu loh Pak, sehingga berguna bagi dirinya ketika berumah tangga, ketika bisnis, masyarakat, bangsa dan agama. Tuh, jadi jangan sampai ilmu pengetahuan, keterampilan, profesionalitas dia itu kering dari norma dan nilai.
Maka kita harus berikan karakter, sikap, nilai. Sikap menghasilkan integritas, nilai menghasilkan kualitas. Tuh. Next. Nah ini misi utama pondok pesantren. Jadi Bapak Ibu kan sedang mondokin anak nih, biar tahu. Jadi pondok itu secara garis besar memiliki misi utama menjadi transmisi dan transfer ilmu pengetahuan agama umum. Ilmu pengetahuan itu umum, bisa mencakup agama dan teknis, sains, IPA, IPS itu. Dan tidak ada dikotomi. Jadi integral, pemisahan antara ilmu agama umum yang tidak ketemu itu dilakukan oleh imperialis penjajah. Sehingga guru agama kemana, guru umum kemana. Makanya di sini saya tidak pernah membeda-bedakan, bahkan insya Allah 1 tahun lagi, paling lambat 2 tahun kita akan mengeluarkan buku umum sendiri, yang itu sudah diislamisasikan. Jadi nanti pelajaran IPS ada ayat hadisnya, pelajaran biologi ada ayat hadisnya, sehingga di sini ada integrasi yang betul-betul tanpa ada unsur dikotomi antara ilmu umum sama ilmu agama. Makanya semua di sini mau guru bahasa Inggris, biologi, semuanya dipanggil Ustadz. Itu Pak guru bahasa Inggris, Pak Ustadz. Guru biologi, Pak Ustadz. Karena memang dia itu sedang mengajarkan agama semua kok. Cuman ini langsung, ini tidak langsung. Dijembatani pakai apa? Makanya kita bikin kurikulum institusional namanya kurikulum wasatiyah. Dan itu nggak bertentangan dengan kurikulum negara, karena negara, kurikulum merdeka ada istilah KOSP. Apa itu singkatannya? Pulang aja Pak, nanya terus nggak ada yang jawab. Takut anak yang dosa nanti. Ya. KOSP itu kurikulum operasional, S itu satuan tingkat sekolahan. KOSP. Tingkat ini apa namanya? Pendidikan. Jadi KOSP inilah yang kita gunakan wasatiyah itu. Apa itu wasatiyah? Moderasi beragama yang sekarang digulirkan seluruh dunia. Bahkan kemarin saya kunjungan ke Libya untuk membangun kerjasama supaya anak-anak kita ditambah kuotanya, syukur-syukur bisa ke Riyadh. Itu kerjasama resmi karena melalui kedutaan Saudi. Jadi mungkin satu-satunya pondok yang mengikat resmi. Karena memang Masya Allah Pak, protokolnya itu sekarang nggak model zaman dulu saya ya, masuk ketemu nih. Harus pakai kedutaan. Alhamdulillah kemarin ada kesepakatan 4 poin. Di antaranya adalah apa? Menambah kuota anak-anak kita yang masuk di Ma'hadil Ulumil Islamiyah wal Arabiyah. Oke. Nah, kita kasih Skopus saya karena kemarin kita dapat Q2 jurnalnya itu tertarik. Jadi ternyata di Saudi juga sekarang di Timur Tengah secara umum sedang menggalakkan gerakan nilai-nilai moderasi beragama. Kenapa? Karena adanya ekstrem kanan EK, ekstrem kiri EKI. EK-EKI inilah yang menjadi penyakit dasar di dalam berbangsa bernegara dan umat. EK ekstrem kanan, orang yang berlebihan dalam EKI yang teledor. Ya realnya kalau Eka itu nyium tangan kiai sampai infeksi. Itu Eka. Nah kalau yang Eki nyium jidat non muslim. Itu namanya Eki. Itu dua-duanya Eki. Ekstrem kiri. Ngapain nyium-nyium botak? Kan gitu. Ekstrem kiri. Ya, sambut aja dengan apa? Yang dianjurkan oleh Islam sebagai penghormatan tamu dan hak. Bahkan Rasulullah sendiri mengatakan, istausu bi ahli dhimmati khaira. Berwasiatlah baik-baik kepada ahlu zimmah, yaitu orang non-muslim kafir yang mengikat perjanjian damai. Ada
ikatan, zimmah, perlindungan. Itu tapi nggak perlu nyium botak. Itu namanya ekstrim kiri. Nah, nyium tangan sampai infeksi ekstrim kanan. Nah, sama-sama salah. Yang kedua, merawat tradisi Islam. Apa itu tradisi ajaran Islam? Akidah dan akhlak, ibadah dan muamalah. Itu kan gitu. Makanya anak juga akidahnya lurus, akhlaknya mulia, ibadahnya bagus, muamalahnya bagus. Itu. Artinya mengerti tentang halal haram, ya. Transaksi-transaksi perbankan juga fase begitu. Nah, mencetak ilmuwan menjadi ulama kalau enggak peneliti. Makanya kalau kita lihat dulu, Masya Allah, peneliti-peneliti ulung, ulama-ulama besar, itu semua dilahirkan dari mana? Dari pendidikan Islam. Itu ada Ibnu Taimiyah, ada Al-Farabi, apa namanya? Ada lagi Abu Hanifah, Imam Malik, Al-Auza'i, Sufyan As-Sawri, ya. Baik. Ini sekilas ya, nggak usah panjang-panjang. Oke, pindah sekarang. Nah, ini kerangka dasar pendidikan pesantren. Jadi pesantren ini menobatkan diri mengolah manusia sampah menjadi manusia emas. Dan itu kerangka dasar pendidikan Islam. Makanya lihat pendidikannya Allah yang telah diberikan kepada Musa. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, pergilah untuk mengajari Fir'aun karena dia itu manusia sampah. Tagha. Jadi hadirin sekalian, kalau ada lembaga pendidikan cuman siapnya menerima yang mapan-mapan, anak yang baik-baik, itu namanya nggak usah buka sekolahan. Udah bagus kok dia masukin sekolah di rumah aja. Tapi ya kita jangan keterlaluan. Jadi niatnya nyekolahkan juga, kalau yang pesantren dipilih yang jelek-jelek. Itu makanya ada orang yang memasukkan anak ke sekolah itu, ada yang niatnya didik anak, ada pula yang nitip anak, dan na'udzubillah buang anak. Itu mudah-mudahan nggak ada di sini. Ya, oke, next nih. Kita coba lihat proses ini, Pak. Tumbuh kembang anak. Anak itu bila anak dibesarkan dalam suasana sering dikritik, sering dikata-katain, maka menjadi anak yang suka mencela. Makanya lihat aja, anak yang suka mencela temannya atau omongannya pedas, itu pasti di belakangnya itu. Entah sekolahannya, entah rumahnya. Tapi rata-rata rumahnya. Cuman nggak ngaku aja. Ya kan gitu. Kadang gini Pak, maaf ya. Ada orang nggak paham gini. Hasil sekarang adalah proses pendidikan masa lalu. Contoh, ada wali murid yang memberikan dam kepala sekolah, yaitu damprat. Pak, anak saya kenapa Pak di sini begini Pak? Padahal baru masuk setengah semester. Pertanyaannya, Bu, anak ini sebelum di sini setengah semester ini, satu semester ini di mana? Kan SMP-nya ada SD 6 tahun, masa nggak menentukan? Ngapain aja 6 tahun? Sebelum itu ada rumah, nah itu. Jadi keterkaitan itu nggak bisa kita. Makanya hasil anak perilaku sekarang, nanti kita closing itu. Buah perilaku anak sekarang adalah hasil pendidikan masa lalu. Bila anak dibesarkan dalam suasana ketakutan, sering diceritain film horor, sering dikasih dongeng-dongeng, itu ada pocong. Di belakang rumah itu katanya, sumur itu pernah, Masya Allah ya, ember itu ada orang ambil air malam, ada kepalanya. Kata siapa? Tetangga. Tetangga itu punya adik. Terus adiknya itu punya saudara. Nah, saudaranya itu punya teman, nah itu melihat. Coba, itu biasa. Cerita jin kan begitu, gak ada selesainya. Coba, katanya saya punya tetangga, tetangga punya adik, adik itu punya saudara, saudaranya punya teman. Nah temannya itu melihat, katanya. Oh itu dicerita sampai 3 jam.
Itu kalau zaman kampung dulu belum ada listrik kan sambil ngelihat bulan sama bintang. Wah, asik tuh. Bila anak dibesarkan dalam suasana cemburu, nah ini, makanya ibu bapak jangan bikin kesenjangan. Sama anak pertama dimanja-manja, sama kedua dilewat. Ya, kagak pernah diperdulikan, permintaannya diabaikan. Ya, makanya sering saya katakan bahwa anak kedua itu cenderung anak paling disayang. Minat tas baru, sayang tuh masih ada di rumah, minta-minta aja loh. Pak, sepatu pak. Ini juga minta sepatu tuh masih utuh milik kakak. Kemarin juga nyesek kakaknya. Untuk kamu tuh pas. Beli lagi. Mubazir. Tahu nggak lo mubazir? Masya Allah keluar dalil. Katanya, ya Allah, anak paling disayang itu memang nomor 2. Karena popoknya masih bagus, lungsuran. Sepedanya masih bagus, lungsuran. Gitu. Masya Allah. Buku aja lungsuran. Bukunya masih banyak tuh milik kakaknya. Buku tulis juga gak ditulisin kemarin. Nah,